Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bercerita tentang asal-usul kata assassin ya, atau assassination, yang diambil dari bahasa Inggris ya. Assassin itu artinya pembunuhan. Jadi kata pembunuhan itu ternyata terinspirasi dari sebuah kelompok pembunuh rahasia legendaris dari dunia muslim ya ternyata. Namanya adalah kaum sekte Assassin Ismailiyah. Ada banyak faktor kenapa dinamakan Hassas atau Assassin ya. Salah satunya adalah karena para pengguna hasis ya, karena para Assassin ini atau para fidawi ini mereka biasa menggunakan hasis ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan ganja ya, ganja. Jadi mereka menggunakan itu sebagai alat untuk sebelum bunuh diri agar mereka lebih bersemangat dalam melakukan tugasnya. Jadi sejarah Hasan ini tidak lepas dari kekhalifahan dinasti Fatimiyah di Afrika Utara yang pertama kali didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi dari dinasti Syiah yang mengaku sebagai keturunan dari Fatimah binti Muhammad SAW, atau mengaku sebagai keturunan dari putri Nabi Muhammad yaitu Fatimah. Jadi Ubaidillah Al-Mahdi ini awalnya mendirikan ibu kota Fatimiyah di Ar-Raqqa. Kemudian pada masa pemerintahan Al-Aziz bi Amrillah ya, kekhalifahan Fatimiyah itu dipindah ibu kotanya dari awalnya Ar-Raqqa, yaitu berada di sekitar Maroko, dipindah ke Kairo atau sekarang menjadi ibu kota Mesir ya. Kemudian pada masa kekhalifahan Al-Mustansyir Billah ya, terjadi perpecahan antara sesama kaum Syiah yang akhirnya mengakibatkan kekhalifahan Syiah ini terbagi dua, yaitu Nizari Ismailiyah dan kaum Syiah Ismailiyah. Nizari ini mereka yang mengimami imam mereka yaitu Abu Ja'far Mansur Nizar ya. Jadi Syiah ini mereka masih mengakui kalau Ali itu adalah Tuhan mereka. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri itu sudah mengatakan kalau dia bukanlah Tuhan untuk kaum Syiah, bahwa Tuhan adalah Allah. Kemudian karena konflik pertikaian di dalam Khalifah Fatimiyah, akhirnya seorang pemimpin bernama Hasan I-Sabbah akhirnya bergerak menuju ke sekitaran pegunungan Elbrus, yaitu di kawasan dekat Laut Kaspia ya. Jadi di utara Iran dekat dengan Laut Kaspia. Sekedar info aja, Laut Kaspia itu sebenarnya bukan danau, itu hanya danau ya, bukan laut. Cuma karena bentuknya besar ya, memanjang, jadi disebut laut ya. Kemudian mereka mendirikan sebuah benteng di pegunungan Alamut dan mereka membunuh Raja Dailam. Jadi mereka membunuh dengan cara yang rahasia. Hasan I-Sabbah kemudian menjadi pemimpin Assassin Ismailiyah sampai kematiannya, di mana Assassin Ismailiyah ini banyak menerima pesanan untuk membunuh tokoh-tokoh penting, khususnya tokoh penting Sunni, atau yang kalau dalam sejarah Islam yang terkenal adalah kasus pembunuhan Nizam Al-Mulk, yaitu salah satu wazir. Wazir itu adalah Perdana Menteri utama atau Grand Vizir dinasti Seljuk, dibunuh ketika ia sedang hendak menunaikan berbuka puasa. Kemudian target yang lainnya juga yang terkenal adalah tuan utama dari Nizam Al-Mulk juga, yaitu Sultan Malik Shah yang merupakan sultan terbesar kerajaan Seljuk. Kemudian Assassin Ismailiyah juga pernah membunuh tokoh dari barat ya, atau tokoh Kristen. Karena Assassin Ismailiyah ini berdiri selama masa-masa konflik antara barat dan timur yang disebut dengan The Crusade War atau perang salib. Di mana dalam pertikaian ini ya, Assassin merasa terganggu oleh seorang pangeran namanya Pangeran Raymond II Count of Tripoli.
yang merasa telah memberikan bangunan atau benteng kepada Ksatria Hospital yang merupakan ksatria utama perang salib, diberikan wilayah dekat dengan wilayah Hasasin Ismailiyah yang menyebabkan Hasasin Ismailiyah ini marah dan akhirnya mereka membunuh Raymond II of Tripoli. Pemimpin selanjutnya setelah Hasan al-Sabbah meninggal adalah Ruknuddin Sinan ya, atau yang disebut sebagai oleh pasukan salib itu orang tua dari gunung, karena kecerdikan dan kemampuannya dalam berstrategi ya. Salah satu target utama lainnya tetapi tidak berhasil dibunuh adalah salah seorang pembebas Yerusalem yang kita kenal dalam sejarah Islam sebagai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di mana Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini menerima 4 kali upaya pembunuhan dan semuanya gagal. Di mana salah satu upaya pembunuhannya ini diakibatkan oleh Sultan Salahuddin yang bertekad untuk menghancurkan semua bid'ah di wilayah dunia muslim, dan kaum Hasasin merasa terancam. Pada akhirnya mereka mengancam dengan memberikan racun di bawah tempat tidur Sultan, yang akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi tidak jadi menyerang wilayah Hasasin Ismailiyah. Nah, kemudian menjelang akhir-akhir perang salib sekitar tahun 1220-an ya, Kekaisaran Khalifah Kesultanan Khwarizmia merasa menyesal karena telah membunuh utusan Mongol di wilayahnya yang dipimpin oleh Genghis Khan. Di situ ya, kemudian akhirnya wilayah Khwarizmia diserbu oleh Mongol ya, termasuk ibu kotanya itu Urgench ya, sekarang menjadi Gurganj gitu ya. Itu akhirnya Khwarizmia hancur, dan kemudian kaum Hasasin ini merasa terdesak oleh kedatangan pasukan Mongol, ya akhirnya kemudian beraliansi. Tetapi ternyata karena kaum Hasasin ini juga merasa terdesak dan ingin segera menghancurkan kekuatan Mongol, akhirnya muncul desas-desus bahwa Hasasin ini mengirimkan seseorang untuk membunuh Khan Agung Mongol terbesar dan terakhir, yaitu Han Mongke. Yang ini yang membuat Mongke Han akhirnya marah dan bertekad untuk menghancurkan semua Hasasin sampai tak tersisa. Pada akhirnya pada tahun 1256, hanya 2 tahun sebelum penyerbuan Baghdad, Hulagu Khan memimpin ekspedisi pasukan besar-besaran, di mana pasukan-pasukan dari klan Jochi atau putra sulung Genghis Khan juga ikut memimpin penaklukan benteng-benteng Hasasin di Alamut. Ya akhirnya mengakibatkan pemimpin terakhir Hasasin yaitu Ruknuddin Khursah, putra dari Alauddin Khursah, akhirnya menyerah. Kemudian benteng-benteng satu persatu benteng berhasil ditaklukkan, walaupun ada beberapa benteng yang masih bertahan, seperti benteng di Surya Utara itu ditaklukkan oleh masa Sultan Al-Malik Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Gundukdari, dan benteng di Lambasar yang baru bisa ditaklukkan pada masa pemerintahan Abaqa Khan, yaitu cucu dari anak dari Hulagu Khan. Kemudian atas perintah Mongke Khan, Ruknuddin Khursah menyerahkan diri ke Karakorum, yaitu ibu kota utama Mongolia ya. Dan di sana ia ingin menawarkan penyerahan diri kepada Mongke Khan. Akan tetapi Ruknuddin Khursah ini dibawa ke sebuah pegunungan yang nggak tahu ya nama pegunungannya apa. Pokoknya di sekitaran Mongolia. Dan di sana satu persatu dia dan pengikutnya yang tersisa dibunuh. Disitulah akhir dari sebuah organisasi rahasia yang disebut dengan Hasasin. Ya akhirnya memunculkan nama dalam bahasa Inggris yang maknanya pembunuhan, yaitu assassination atau assassin. Itu saja cerita dari saya, semoga menambah manfaat, wawasan, pengetahuan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.